Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proses anggaran berbasis kinerja. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sri Kandi Nur Rahmat, Thorik Aziz, saya sendiri Tiara Ramadhanti, dan Firna Paulina Simbolon. Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian anggaran berbasis kinerja, saya akan menjelaskan pengertian dari anggaran dan kinerja terlebih dahulu. Anggaran sendiri menurut GASB atau Governmental Accounting Standard Board, definisi anggaran atau budget adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Halim, anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode. Dan periode anggaran biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi berdasarkan kedua definisi tadi, anggaran dapat diartikan sebagai suatu perencanaan yang disusun untuk periode waktu tertentu yang akan direalisasikan dalam jangka waktu ke depan. Kemudian pengertian dari kinerja sendiri menurut PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Selanjutnya, pengertian dari anggaran berbasis kinerja. Menurut Indra Bastian, anggaran berbasis kinerja atau performance based on budgeting merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Menurut Indra Bastian, anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Jadi pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Sedangkan menurut Mardiasmo, anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, yang berarti berorientasi pada kepentingan publik. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran berbasis kinerja adalah sistem penyusunan anggaran berdasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang akan dicapai. Jadi secara umum, anggaran berbasis kinerja atau performance based on budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang prinsip anggaran berbasis kinerja. Yang pertama, transparansi atau akuntabilitas. Anggaran harus menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan juga manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari suatu program atau kegiatan yang dianggarkan. Jadi masyarakat memiliki hak dan juga akses yang sama seperti pemerintah untuk mengetahui proses penganggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama terkait kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga mempunyai hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas perencanaan maupun pelaksanaan anggaran tersebut. Kemudian yang kedua, disiplin anggaran. Jadi pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara masuk akal, yang nantinya dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos anggaran merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penggunaan dana pada setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Kemudian prinsip yang ketiga, keadilan anggaran.
Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Karena daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, efisiensi dan efektivitas anggaran. Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal. Kemudian yang kelima, disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait. Lalu yang ketiga, tujuan anggaran berbasis kinerja. Di sini pertama, menurut Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, tujuan dari anggaran berbasis kinerja yaitu yang pertama untuk mengaitkan antara pendanaan dan kinerja yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam hal pelaksanaan pengelolaan anggaran. Yang ketiga, untuk meningkatkan akuntabilitas dan fleksibilitas dalam hal pelaksanaan pengelolaan anggaran. Kemudian yang kedua di sini menurut PP nomor 21 tahun 2004. Yang pertama yaitu untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari penggunaan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga, memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam jangka menengah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Torik. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik anggaran berbasis kinerja. Menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia, karakteristik utama anggaran berbasis kinerja yaitu penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan atau input dan hasil yang diharapkan atau outcomes. Kemudian yang kedua, program dan kegiatan digunakan sebagai alat untuk mengukur akuntabilitas kinerja suatu unit kerja. Kemudian yang ketiga, sebagai alat pengendalian keuangan yang cukup efektif, karena mampu memberikan gambaran yang jelas atas tujuan-tujuan spesifik organisasi yang hendak dicapai dalam target anggaran, serta menyediakan indikator-indikator kinerja yang berkualitas. Yang terakhir, adanya penyusunan target kinerja. Dengan demikian, pengelola organisasi akan senantiasa mampu memastikan tingkat kesesuaian pembelanjaan aktual, sehingga realisasi anggaran pembelanjaan akan dapat tercapai sebagaimana direncanakan. Elemen anggaran berbasis kinerja. Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, elemen-elemen utama anggaran berbasis kinerja adalah yang pertama, visi dan misi. Visi merupakan hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam waktu jangka panjang, sedangkan misi merupakan gambaran bagaimana visi tersebut akan dicapai. Yang kedua, yaitu tujuan. Tujuan merupakan penjabaran dari visi misi. Tujuan digambarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yang menunjukkan tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut menggambarkan arah yang jelas dan juga tantangan yang masuk akal. Kemudian yang ketiga yaitu sasaran. Sasaran merupakan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan dapat membantu penyusun anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur. Sasaran yang baik dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria, seperti spesifik, dapat dicapai, terukur, relevan, dan ada batasan waktu. Kemudian program. Program merupakan sekumpulan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program dibagi menjadi beberapa kegiatan dan disertai dengan target sasaran, output, dan outcome. Kemudian yang terakhir, kegiatan.
Kegiatan merupakan serangkaian pelayanan yang bertujuan untuk menghasilkan output dan outcome untuk penyampaian suatu program. Output dan outcome merupakan prestasi kerja yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran suatu program. Output dan outcome di dalam kegiatan satuan kerja harus sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya dan dimuat dalam dokumen rencana jangka tahunan dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau disingkat LAKIP. Unsur-unsur anggaran berbasis kinerja. Yang pertama yaitu pengukuran kinerja. Merupakan proses yang objektif dan sistematis dalam mengumpulkan dan juga menggunakan informasi untuk menentukan keefektifan dan keefisienan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Konsekuensi anggaran berbasis kinerja tersebut menghubungkan antara rencana strategis dengan penganggaran. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan langkah yang pertama, menentukan program dan kegiatan dengan jelas. Pembiayaan dari masing-masing program dan kegiatan juga harus tergambar secara jelas. Struktur pembiayaan yang jelas akan muncul apabila sistem akuntansi yang dipakai adalah yang berbasis accrual. Kemudian, sistem informasi yang memadai. Dalam mengukur kinerja yang baik, diperlukan sistem informasi yang mampu menghasilkan informasi yang memadai untuk menilai pencapaian hasil kerja. Tingkat informasi dasar yang harus dikembangkan yaitu ekonomis, efektif, dan efisien. Kemudian adanya pihak eksternal. Peran dari pihak eksternal dalam mengukur kinerja secara independen sangat diperlukan. Pendekatan dalam mengukur kinerja akan beragam antar unit kerja, tergantung bentuk keluaran yang akan dihasilkan. Kemudian, mengukur kinerja yang strategis. Suatu sistem pengukuran sebaiknya hanya mengukur kinerja yang bersifat strategis, bukan menekankan pada tingkat yang menyeluruh dan bersifat birokratis. Kemudian unsur yang kedua yaitu penghargaan dan hukuman atau reward and punishment. Pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja sulit dicapai dengan maksimal tanpa ditunjang dengan faktor-faktor yang dapat menunjang pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, yaitu berupa penghargaan dan hukuman bagi para pelaksana anggaran. Penghargaan dan hukuman tersebut yaitu yang pertama, penerapan insentif atas kinerja yang dicapai dan hukuman atas kegagalannya. Hal ini dapat dijalankan jika ada aturan bahwa unit kerja yang mencapai kinerja dengan baik dapat memperoleh prioritas atas anggaran berikutnya, walaupun alokasi anggaran telah ditentukan oleh program prioritas yang kebijakannya. Kemudian penerapan efisiensi. Penerapan efisiensi dapat dilakukan untuk program dan kegiatan yang bersifat pelayanan publik. Pengalokasian anggaran untuk setiap program dan kegiatan dikurangi dengan jumlah tertentu untuk saving atau untuk tabungan. Kemudian penahanan atas penerimaan yang diperoleh oleh suatu lembaga. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat suatu bentuk perjanjian antara lembaga pusat dengan lembaga yang bersangkutan. Kemudian unsur selanjutnya yaitu kontak kinerja. Apabila sistem anggaran berbasis kinerja telah berkembang dengan baik, maka kontrak kinerja dapat diterapkan atas nama pemerintah. Departemen Keuangan dapat melaksanakan kontrak atas pencapaian suatu kinerja dengan kementerian atau lembaga lainnya. Kemudian, adanya kontrol eksternal dan internal. Kontrol eksternal terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan oleh lembaga yang berada di luar pengguna anggaran. Pengguna anggaran harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sebelum mereka menggunakan anggarannya. Kemudian yang terakhir yaitu pertanggungjawaban manajemen. Jika sistem penganggaran tradisional menekankan pada kontrol input, maka sistem anggaran berbasis kinerja ditekankan pada output. Di dalam sistem ini, pengguna anggaran
mendapat wewenang penuh dalam merencanakan dan mengelola anggarannya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firna. Baik, selanjutnya penerapan anggaran berbasis kinerja. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun RKA dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk menyusun RAPBD berdasarkan prestasi kerja, dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu dalam pelaksanaannya. Menurut Bappenas atau Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, penerapan anggaran berbasis kinerja meliputi yang pertama penyusunan renstra. Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, kementerian atau lembaga terlebih dahulu harus mempunyai renstra. Substansi renstra memberikan gambaran tentang kemana tujuan organisasi itu dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, sinkronisasi. Sinkronisasi dimaksudkan untuk yang pertama, menyusun alur keterkaitan antara kegiatan dan program terhadap kebijakan yang mendasarinya. Yang kedua, memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan benar-benar akan dapat menghasilkan output yang mendukung pencapaian kinerja. Yang ketiga, memastikan bahwa kinerja suatu program akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Yang keempat, memastikan keterkaitan antara program dengan RPJM atau rencana pembangunan jangka menengah. Yang ketiga, penyusunan kerangka acuan. Setiap usulan, program, dan kegiatannya harus dilengkapi dengan kerangka acuan yang menguraikan secara jelas bagaimana program dan kegiatannya terkait satu sama lain. Kerangka acuan juga harus menggambarkan yang pertama, uraian pengertian kegiatan mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas, pokok, dan fungsi. Yang kedua, satuan kerja yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan untuk mencapai output dan siapa sasaran yang akan menerima layanan dari kegiatan tersebut. Yang ketiga, rincian pendekatan dan jangka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan, uraian singkat mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, serta uraian keterkaitan alur pemikiran antara kegiatan dengan program yang memayunginya. Yang keempat, data sumber daya yang diperlukan termasuk rincian dan perkiraan biayanya. Penerapan yang keempat, penetapan indikator kinerja. Anggaran berbasis kinerja perlu didukung oleh akuntabilitas kinerja yang menunjukkan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan juga kegagalan dalam pengelolaan dan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dilakukan secara periodik dan diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Yang kelima, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengetahui dan menilai keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan. Oleh sebab itu, anggaran berbasis kinerja perlu didukung oleh akuntabilitas kinerja yang menunjukkan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan juga kegagalan dalam pengelolaan dan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dilakukan secara periodik dan diukur dengan indikator kinerja yang telah dicapai. Yang keenam, pelaporan kinerja. Pertanggungjawaban kinerja dituangkan dalam LAKIP yang disusun secara jujur, objektif, dan transparan. LAKIP menguraikan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi serta sebagai bahan evaluasi dengan pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, manfaat anggaran berbasis kinerja. Menurut Mardiasmo, mengemukakan pentingnya anggaran berbasis kinerja bagi pemerintah karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua,
Anggaran diperlukan karena adanya keinginan dan kebutuhan masyarakat. Keinginan dan kebutuhan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya atau scarcity of resource, pilihan atau choice, dan trade-off. Yang ketiga, anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam hal ini, anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. Tahap penyusunan anggaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Yang pertama, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RAK SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RAK SKPD. Yang kedua, rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RAK SKPD mencakup yang pertama, PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaannya. Yang kedua, sinkronisasi program dan kegiatan antara SKPD dan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimum dan yang ditetapkan. Yang ketiga, batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PKD. Yang keempat, hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja. Yang kelima, dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA, SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga. Yang ketiga, surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RAK SKPD sebagaimana yang dimaksud diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Yang keempat, berdasarkan pedoman penyusunan RAK SKPD, Kepala SKPD menyusun RAK SKPD. RAK SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Yang kelima, pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pedoman dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan untuk termasuk efisiensi dan pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Yang keenam, terlaksananya penyusunan RAK SKPD berdasarkan pendekatan prestasi kerja dan tercapainya kesinambungan RAK SKPD. Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran belanja. Evaluasi bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan atau belum diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Yang ketujuh, dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kinerja yang ditetapkan. Kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan. Yang kedelapan, penyusunan RAK SKPD berdasarkan prestasi kerja didasarkan pada indikator kinerja, pencapaian atau target kinerja. Analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Yang kesembilan, RAK SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan. Dirinci sampai tahun rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya. RAK SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintah daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sri Kandi Nur Rahmat.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan anggaran berbasis kinerja. Kelebihannya yang pertama yaitu anggaran berbasis kinerja dapat mengalihkan perhatian dari pengendalian anggaran ke pengendalian manajerial, di mana pengendalian anggaran ini merupakan suatu sistem pengendalian organisasi yang menitik beratkan pada anggaran sebagai patokan atau acuannya. Misalnya, suatu organisasi kan membutuhkan perencanaan dan anggaran ini termasuk dalam bagian perencanaan tersebut. Misalnya itu untuk menetapkan rencana jangka panjangnya, atau menetapkan program kerja kedepannya akan seperti apa, atau menetapkan berapa lama jangka waktu anggaran itu dapat dipakai. Sedangkan sistem pengendalian manajerial lebih menitik beratkan kepada keefektifan dan keefisienan organisasi dapat mencapai visi misinya atau tujuannya dengan menjamin sumber daya manusia atau asetnya itu dialokasikan dengan baik dan dapat dimaksimalkan. Kelebihannya yang kedua, anggaran berbasis kinerja dapat mendorong perencanaan yang lebih baik. Yang ketiga, manajemen memiliki alat pengendalian yang lebih terhadap bawahannya karena tidak hanya melihat seberapa besar jumlah belanja yang terjadi, tetapi juga menilai kinerja aktivitas menggunakan standar satuan mata uang atau unit aktivitas. Yang keempat, anggaran kinerja menekankan pada aktivitas yang memakai anggaran daripada besarnya jumlah anggaran yang terpakai. Yang kelima, dianggap lebih sesuai dengan karakteristik organisasi sektor publik yang tidak mengejar profit dan lebih berorientasi pada kualitas pelayanan. Sedangkan, kekurangan dari anggaran berbasis kinerja ini, yang pertama, tidak banyaknya personel, bagian anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya. Yang kedua, terkadang terdapat kondisi yang sulit, bahkan tidak memungkinkan pengukuran kinerja mengingat banyak jasa dan aktivitas organisasi sektor publik yang tidak dapat langsung terukur dalam satuan unit output atau biaya per unit yang dapat dimengerti dengan mudah. Yang terakhir, sering terjadi aktivitas langsung diukur biayanya tanpa pertimbangan yang memadai. Dengan kata lain, pendekatan ini kurang menghubungkan aktivitas yang dijalankannya dengan visi dan misi yang diusung organisasi. Untuk menilai apakah suatu anggaran berbasis kinerja ini dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan yang namanya indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan menghitung 5 unsur. Yang pertama, ada indikator masukan atau input, yaitu hal-hal yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan output atau keluaran. Indikator ini menjadi tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, dan sebagainya yang digunakan untuk menjalankan suatu program. Yang kedua, ada keluaran atau output, yaitu hal-hal yang diharapkan akan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Bisa berupa fisik atau non-fisik. Dengan membandingkan indikator ini, organisasi dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai rencana. Indikator ini hanya bisa menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan jika tolak ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Maka, indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Yang ketiga ada hasil atau outcome, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah, manfaat yang diharapkan diperoleh dari output, menggambarkan hasil nyata dari output suatu kegiatan. Yang keempat ada manfaat atau benefit, yaitu hal-hal yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir ada dampak, yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada submateri yang terakhir, saya membahas tentang kriteria dari indikator kinerja. Dapat dikatakan baik jika mengandung 5 hal. Yang pertama, spesifik, yaitu indikator kinerja harus jelas, tidak boleh ambigu sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi. Yang kedua, measurable atau dapat diukur secara objektif. Yang ketiga, achievable, yaitu indikator dapat dicapai secara rasional tanpa mengurangi tingkat tantangan yang seharusnya. Yang keempat harus relevan, yaitu sesuai dengan tujuan. Yang kelima,
yaitu time bound, yaitu memungkinkan untuk diukur dalam perspektif waktu tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.